Ya, kenapa Yesus lahir ke dunia dan kenapa dia menjadi manusia? Itu menjadi perdebatan agama lain. Dan ada yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Ya, Yesus itu manusia. Dan bahkan bulan kemarin ada di penjara itu yang di Polda Sumatera Utara, Ratu apa namanya itu? Ratu apa itu kan? Karena dikatakan Yesus nggak pernah pangkas rambut katanya. Yesus nggak pernah sampoan katanya kan? Ya, oleh karena itu banyak orang berkata orang Kristen itu menyembah manusia. Ya, tapi kita bukan menyembah manusia, bukan menyembah patung, tapi kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia supaya dia tahu bagaimana kehidupan manusia. Ada seorang kiai yang bertobat menerima Yesus, dia berkata, mengapa Yesus menjadi manusia? Dia berkata, karena manusialah yang diselamatkannya, karena manusialah yang jatuh ke dalam dosa. Karena itulah Yesus menjadi manusia lewat Maria. Seandainya dikatakan kiai ini, seandainya monyet yang diselamatkan oleh Tuhan, Yesus bisa menjadi monyet, Yesus bisa menjadi binatang. Tapi karena manusia yang diselamatkan, manusia yang jatuh ke dalam dosa, manusia yang membawa kejahatan, maka Yesus Tuhan kita menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Amin. Karena manusia yang diselamatkan. Bagaimana manusia datang ke dunia ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, seandainya Yesus langsung lahir bukan dari Maria, bukan dari manusia, dia langsung besar, maka orang terkejut melihatnya. Tapi karena manusia lahir dari wanita, Yesus pun melakukan itu, menjadi manusia, dan dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal yang kita rayakan Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Matius 19 ayat 16 dan 17, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk dalam kehidupan kerajaan surga, turutilah segala perintah Tuhan. Ini pertanyaan orang kaya. Dia seorang anak muda yang kaya raya, memiliki segala sesuatunya, hartanya banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun dia orang kaya dan masih anak muda, semua hartanya ada, tapi dia dalam kebingungan. Untuk apa harta saya yang banyak ini? Untuk apa semua jabatan atau apapun yang ada sama saya? Kalau dia tidak memperoleh hidup yang kekal, maka sia-sia semuanya. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal tidak dapat dibeli. Ya, walaupun banyak uang kita, ya, banyak harta kita, belum tentu kita bisa membeli hidup kekal. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini hanya 70 tahun. Lewat dari 70 tahun, itu anugerah kemurahan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melebihi 70 tahun, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu berkat bagi saudara. Belum tentu yang lain sampai 70 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada pertanyaan anak muda ini, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Harta banyak, kekayaan banyak, tapi dia datang, dia dalam kebingungan. Untuk apa harta saya, jabatan saya, kekayaan saya ini, kalau tidak saya memperoleh hidup yang kekal? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara,
sadar atau tidak sadar saudara dan saya, seringkali kita hanya memikirkan kekayaan. Kita berpikir bahwa kita kaya, saudara, kita bahagia. Kita berpikir kalau kita sudah kaya, kita memperoleh hidup kekal. Belum tentu itu Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini Bapak Ibu Saudara, dia miskin. Bahkan dia harus Bapak Ibu Saudara mengambil makanan dari bawah meja orang kaya ini. Tapi dia tetap terus setia kepada Tuhan walaupun dia sangat miskin di dunia ini. Tetapi orang kaya ini Bapak Ibu Saudara begitu banyak hartanya, uangnya, dan tiap hari orang kaya ini berpesta pora, tidak pernah ingat Tuhan, dan tidak perlu bagi dia kehidupan yang kekal. Sama-sama mati. Lazarus meninggal, orang kaya ini meninggal Bapak Ibu Saudara. Siapapun di dunia ini pasti mengalami kematian. Rumah kita 1 kali 2 besarnya, 1 lebarnya, 2 panjangnya. Di situ kita lebih lama daripada di dunia ini. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Padahal kita pikir dia punya uang semuanya kan, dia punya harta. Jangan Bapak Ibu Saudara yang punya uang, punya harta, saudara sombong. Tapi orang kaya ini, anak muda ini dalam kebingungan dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Karena engkau sudah kaya, bisa dibagi-bagi. Yesus berkata, hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang susah dilakukan manusia. Turutilah segala perintah Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kalau saudara dan saya menuruti perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, maka saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Lazarus dan orang kaya tadi sama-sama mati, sama-sama meninggal. Tetapi orang kaya itu masuk ke neraka, kematian yang kekal. Ada 2 yang kekal, kematian yang kekal dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pada waktu orang kaya itu berada dalam kematian yang kekal, dia melihat Lazarus duduk bersama-sama dengan Abraham, dan orang kaya itu mengalami kesakitan, penderitaan oleh karena kematian yang kekal yang dihadapi. Dan orang kaya itu berkata, Tuhan, izinkan Lazarus meneteskan setetes air saja ke dalam mulut saya. Begitu panas Bapak Ibu Saudara. Tapi orang kaya itu melihat Bapak Ibu Saudara, Lazarus itu duduk bersama-sama di pangkuan Abraham. Begitu dia sukacita. Di dunia menderita, tapi di surga bersukacita. Amin. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, tak apa-apa kalau kita juga di dunia ini mengalami penderitaan. Tapi firman Tuhan mengatakan, turutilah segala perintah Allah. Bukan kebaikan Bapak Ibu Saudara, tetapi perintah Allah. Yesus berkata kepada orang kaya itu, tidak ada hubungan yang mati. Kalau engkau di dunia bersukacita, berpesta pora tiap hari karena uangmu banyak, tapi Lazarus menderita di dunia, tapi dia mendapat kerajaan surga dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, jangan bangga kita kaya di dunia ini kalau iman kita gak ada. Jangan bangga kalau kita memiliki segala sesuatunya kalau kita tidak memiliki kehidupan kekal. Nanti yang paling sakit Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah Bapak Ibu Saudara,
seorang kaya ini, pemuda ini, dan bertanya, datang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Hartaku banyak, uangku banyak, rumahku banyak, semua segala-galanya ada. Dia pikir bisa memberikan kehidupan kekal. Teruskan, Bapak Ibu Saudara, yang datang kepada Tuhan, dia seorang yang kaya, yang memiliki segala sesuatu dalam hidupnya di dunia, tapi tidak memiliki hidup kekal. Tidak memiliki hidup kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat perayaan Natal ini, tujuan Yesus datang di dunia ini adalah memberikan hidup kekal bagi semua orang yang melakukan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang sangat sulit dilakukan manusia, beribadah. Bapak Ibu Saudara, salah satu yang paling sulit dilakukan manusia, saudara dan saya, yang paling sulit dilakukan orang, beribadah. Malas, karena iblis tidak suka saudara saya beribadah. Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara, demikianlah orang kaya ini. Dia sudah memberikan hartanya, dia sudah berpesta pora, menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi dia juga berpikir, bagaimana saya sudah mengalami kematian. Dia berpikir bahwa kehidupan kekal dapat dibeli dengan harta atau dengan uang. Tak bisa Bapak Ibu Saudara. Iya. Lihat besar sama orang kaya itu. Dia kaya, berpesta pora tiap malam, tiap hari berpesta pora terus, membanggakan kekayaan. Tapi habis juga, sama-sama mati juga. Gak ada yang kekal. Harta tidak menambah nafas kita. Mau kerja pun kita jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kalau nggak dikehendaki Tuhan, takkan diberkati Tuhan. Tapi ada orang, Bapak Ibu Saudara, orang yang nabora, berdoa dan bekerja, berdoa dulu baru bekerja, menyembah Tuhan dulu baru bekerja. Tapi kadang-kadang saudara saya, Bapak Ibu Saudara, kita terus bekerja sampai patah tulang. Tapi kehidupan kita tetap seperti itu. Kenapa? Karena tidak pernah berdoa, karena tidak pernah beribadah, nggak pernah baca firman Tuhan. Jujurlah, ya, saya yakin kita yang hadir ini belum tentu ada 50% baca firman Tuhan tiap pagi. Ada baca firman tiap pagi? Ada? Baca WA nomor 1, lihat Facebook nomor 1. Tapi baca firman Tuhan belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengerti perintah Tuhan? Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan itulah kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekayaan kita belum seberapa dibandingkan anak muda ini. Belum seberapa kekayaan kita. Tetapi anak muda ini, Bapak Ibu Saudara, dia juga berpikir bahwa dia perlu kehidupan yang kekal. Bukan saja di dunia ini. Ada 2 orang kaya di Alkitab yang datang kepada Yesus. Salah satu Nikodemus. Dia datang kepada Yesus. Tuhan, bagaimana saya bisa mengusir setan? Dia pikir kuasa Tuhan bisa dibeli dengan uangnya. Tuhan mengatakan, bertobatlah, lahir kembali. Bagaimana saya Tuhan? Saya sudah besar. Saya lahir kembali dari perut ibu saya. Firman Tuhan mengatakan kepada Nikodemus orang kaya itu, lahir kembali dari air dan firman Tuhan. Artinya bertobat. Ya, itu orang kaya sih Nikodemus. Punya uang semua. Demikian juga. Ya, teruskan. Hidup kekal dalam ajaran Kristus bukan karena perbuatan baik. Jadi dalam ajaran Kristus, ajaran orang Kristen,
hidup kekal bukan karena perbuatan baik, dan tetapi kasih karunia Tuhan bagi yang percaya dan menerima dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Kita percaya itu bagus katanya. Hanya satu Allah saja, itu baik. Jadi nggak suka percaya. Tetapi katakan, tetapi setan-setan pun juga percaya akal Allah itu, dan mereka gemetar. Setan pun percaya, tapi nggak pernah setan datang ke gereja beribadah. Nggak cukup percaya, Bapak Saudara. Kalau di HKBP apa namanya itu? Pengakuan iman Rasul kan? Al-Percaya, ya kan ada kan? Nggak cukup. Kalau akan katakan Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gentar. Jika cukup percaya, Bapak Ibu Saudara. Iya, banyak orang yang percaya. Kau agama apa? Agama Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Nggak cukup. Setan-setan itu katanya percaya. Bahkan setan gemetar mendengar nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kekal dalam ajaran Kristen bukan karena perbuatan baik, bukan karena percaya. Al-Percaya, ya kan? Itu selalu diungkapkan manusia kan? Iya, itu terlalu diungkapkan itu. Tapi percaya saja nggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Setan-setan pun percaya, bahkan gemetar mendengar nama Yesus. Jadi bukan saja percaya, iblis gemetar. Jadi tidak cukup orang percaya. Iya. Apakah semua orang Kristen ke surga? Enggak. Belum tentu ke surga. Tapi siapa yang ke surga? Yang melakukan perintah Tuhan. Waktu orang kaya datang, Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Yesus berkata, hanya satu yang baik, melakukan perintah Tuhan. Kalau melakukan perintah Tuhan, sudah semua di sini. Bapak Ibu Saudara, ini engkau percaya bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan, itu saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Gak cukup percaya. Iya, orang percaya pada Yesus, dia tapi masih pergi ke dukun, masih percaya kepada setan. Iya. Dan ada orang berkata sekarang, amang pendeta, nah lalu jauh menahami nama dukun ini pakai Alkitab dong. Iblis juga pakai Alkitab. Kan cukup percaya saja. Ya, bukan kita yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Merayakan Natal, bukan saja orang Kristen merayakan Natal, gereja setan pun merayakan Natal. Tahu ada gereja setan? Kalau gereja setan itu salibnya ke bawah. Di Bogor ada itu, di Indonesia ada itu. Gereja Mormon, iya, namanya gereja setan. Mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi mereka nggak mau beribadah, nggak mau menyembah. Mereka melakukan keinginan-keinginan, ya, supaya mereka diakui. Gereja setan ada. Dulu di apa ini ada di Medan ini, di Padang Bulan, atau dulu di Hotel Semarak yang sudah tumbang itu. Ada gereja setan. Iya, mereka mengakui percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah setan. Habis ibadah mereka, gereja yang ada di Padang Bulan, yang datang di Hotel Semarak dulu, habis ibadah, yang paling rusaknya mereka, istrimu adalah istriku. Jadi istri orang lain pun menjadi istrinya. Nanti habis ibadah mereka matikan lampu.
ambil istri masing-masing sesukanya, dengan alasan apa? Kasihilah sesama manusia. Itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara kan cukup percaya kita. Di Bogor besar itu, gereja Mormon pun ada di Jalan Dei Panjaitan, gereja Mormon ada. Ya, kalau sering saudara lihat orang baju putih naik sepeda, itu gereja Mormon. Dulu ada sini, lewat sini dulu. Ya, dia naik sepeda apa itu? Zaman dahulu itu, sepeda janda itu. Ada sepeda janda kan? Ada sepeda janda. Ada sepeda muda nggak ada. Sepeda janda yang apa yang besar itu yang ini tuh dia. Itu sepeda janda. Kenapa sepeda janda? Iya, zaman dahulu katanya. Jadi hanya janda yang punya sepeda. Berbahagialah janda karena ada sepedanya. Kalau duda nggak ada, sepeda duda nggak ada itu, ya kan? Karena duda jarang. 1 tahun menikah istrinya, menikah lagi, nggak duda lagi. Kalau janda menikah suaminya, anakku mau perwal, ya kan? Janda punya sepeda dia, iya, untuk masuk surga. Amin. Janda kan? Janda dari besar itu. Jadi kalau ada sepeda gitu pakai baju putih, laki-laki perempuan, itu Mormon. Selalu Mormon. Kalau datang ke gereja, tempat ibadah itu dikasih beras, dikasih uang. Kalau saudara mau silakan ke situ. Kuantar besok, ya kan? Iya. Nanti saudara dikasih pada janda, ya kan? Datang aja situ, ada di apa di Panjaitan. Saya di situ gereja Mormon di Solo dulu, ya besar kali itu. Kayak mau datang ke situ, butuh beras, butuh uang, datang ke situ. Ya, di situ juga sama. Istrimu, istriku. Jika ada situ ada garis cewek cantik, nggak apa-apa. Karena ajaran mereka. Karena iblis pun percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman. Maka dikatakan engkau percaya Kristus adalah Tuhan, itu baik. Tetapi setan pun percaya. Bahkan bukan cuma percaya, setan pun gemetar mendengar nama Yesus. Pada waktu Yesus padang gurun dicobai, apa kata iblis? Aku tahu Tuhan, engkau adalah anak Allah. Lompatlah dari sini. Cobalah, kan bahaya kan? Iya, percaya. Jadi kita tak cukup percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tak cukup agama Kristen, tapi dikatakan lakukanlah perintah Tuhan. Ya, terus kan Bapak Ibu Saudara, bagi agama yang lain mereka mengajarkan bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Bahwa hidup kekal dapat dilakukan dengan perbuatan baik. Iya, saya baca firman Tuhan tadi pagi dan persis sekali menentang agama lain. Karena ada agama lain berkata demikian. Karena di surga itu banyak bidadari, ya kan? Jadi setiap laki-laki yang masuk surga 10 istrinya nanti dikatakan, ya kan? Jadi ditanyalah, bagaimana Pak kalau perempuan? Adakah suami? Ada suami juga katanya. Jadi surga itu bukan menikmati pujian penyembahan, menikmati kebutuhan jasmani. Firman Tuhan mengatakan, saya baca dalam kitab Matius, di surga itu bukan kawin mengawinkan, tapi pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau di surga tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan di sana, tapi di sana adalah hanya pujian penyembahan. Hidup saudara dan saya bagaikan seperti malaikat Tuhan. Itu bukan karena banyak bidadari, karena banyak cowok-cowok yang ganteng sana. Ya, sebab itu dikatakan bagi agama yang lain mereka
mengajarkan bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Ini yang dipikiri anak muda ini, Bapak Ibu Saudara. Maka dia datang kepada Yesus, guru, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus saya lakukan perbuatan yang baik? Tuhan katakan, perbuatan baik adalah ikutilah, lakukanlah perintah Tuhan. Amin. Amin. Banyak yang terpanggil, sedikit yang banyak orang Kristen, tapi sedikit yang titik-titik. Jawablah itu nanti di rumah. Baru kasih sama saya jawabannya. Tuh kasih nilainya. Iya. Banyak yang terpanggil, banyak orang Kristen, tapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 13 ayat 3. Ini firman Tuhan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, harta kita bagi-bagikan. Kayak pilkada kemarin, ya kan? Dibagi-bagikan hartanya. Kalau yang menang, bersyukur kan? Kalau yang kalah, iya, cerai dengan istrinya. Udah tuh amani joltuk. Unang calok ke bupati kok. Habis saya calok kok, nggak sudah kata ini. Soalnya di Jawa ini, waktu dia caleg, membagi-bagikan harta semua. Habis caleg, kalah pula dia, banyak utangnya, manjat pohon dia. Ya, datang lagi punya utang. Mana bapak? Utang segini itu, manjat pohon dia. Iya kan? Kalau pakai baju masih lumayan. Mana bapak itu? Mana bajunya? Udah telanjang dia. Kenapa? Bajunya perlu disita orang. Banyak gitu caleg kan? Calon bupati itu, kayak yang di Tarutung itu, nggak diperhitungkan menang, menang dia. Ya kan? Di Sumatera Utara, pas pemilihan banjir semuanya. Ya? Bapak Ibu Saudara, walaupun dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan nggak ada artinya. Kita perbuatan baik bukan untuk mencapai kehidupan yang kekal, iya, tapi perbuatan baik itu juga penting bagi kita karena kita sudah bertobat. Amin. Amin. Kita berbuat baik bukan karena mau diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima Yesus, karena kita sudah bertobat. Cobalah bandingkan agama kita. Kita buat kotak persembahan di depan gereja kita ini, mohon bantuan untuk membangun gereja. Nggak ada nyumbang itu. Tapi coba lihat di masjid, di jalan itu, sama yang di situ, mohon bantuan membangun masjid. Kadang-kadang saya lihat harga 50.000, harga 100.000, ya kan? Di gereja lain harga 2.000. Ya kan? Ya, coba lihat dulu di masjid itu, di kota yang di jalan itu, udah menghalangi jalan, itu dulu yang ditantang seluruh. Nah, apa itu dibuat seperti menghalangi jalan katanya kan? Coba dulu. Tapi judi-judi kerja itu 10 tahun akan masuk sampai sebetulnya masuk. Yakin lah. Lama-lama bergulung masuk. Ya kan? Kenapa? Nggak mau. Ketua apa tuh? 50.000, 100.000. Ya, maka sering datang pencuri kan? Dicurinya kotak persembahan itu kan, ya kan? Ya, dilihat gitu. Kotak persembahan kita, mana yang koyak itu? Ya, pengurus gereja mengatakan tahun depan nggak pakai amplop lagi katanya. Kenapa? Masih ada 4 kosong amplop. 6. Ya kan? 6. Iya, 6 kosong.
Padahal di sana di jalan itu kau letakkan gitu, berisi dia. Ini sudah dengar firman Tuhan, sudah pujian bersorak-sorai, sudah firman musik, kosong lagi persembahannya. Ya Tuhan, ampunilah. Ya kan? Jadi bulan satu katanya nggak pakai amplop lagi, baru bertemu di sekitar dosa. Ya kan? Iya. Hanam kosong. Kau, ialah persiapan kita ibu tuluan telur kosong siap belum? Oh Tuhan, ya kan? Ampunilah mereka Tuhan, ya kan? Bapak Ibu Saudara, walaupun dia dikatakan bahwa agama lain juga ada mengajarkan bahwa perbuatan baik untuk memperoleh hidup kekal, bagi kita tidak. Perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu persembahan apapun, karena kita sudah bertobat. Amin. Bukan karena kita mau diselamatkan, tapi karena kita sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kelahiran Tuhan Yesus, dan Yesus hadir di dunia ini, kita bisa berbuat baik. Ya, terus kan hidup kekal kita peroleh karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan usaha kita. Jadi kita melakukan yang baik bukan untuk selamat, tapi kita melakukan yang baik karena melakukan perintah Tuhan. Amin. Kita melakukan perbuatan baik, memberikan persembahan atau apapun itu, mengasihi orang, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk peroleh hidup kekal, tapi karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena Yesus sudah membuat kita bertobat, kita bisa melakukan perbuatan baik. Sebab itu katakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau orang lain, ya, ada bahasa, banyak amal, masuk surga. Bagi kita berbuat baik karena Yesus telah menyelamatkan kita. Itu perbedaannya antara ajaran mereka dan ajaran kita. Ya, terus, perlukah orang Kristen berbuat baik kepada semua orang? Perlu, ya, perlu kita berbuat baik. Tapi karena kita sudah bertobat, buah-buah Roh Kudus bagi kita. Perlukah orang Kristen berbuat baik kepada semua orang? Perlu berbuat baik. Orang Kristen harus berbuat baik kepada semua orang. Itu ajaran Kristus. Berbuat baik, memberi, ya. Dan ada banyak yang dilakukan Tuhan. Ya, terus kan, Bapak Ibu Saudara, ya, ajaran Kristus bagi orang percaya supaya berbuat baik kepada semua orang. Yang pertama itu, berdoalah bagi musuh kita. Jadi kalau ada musuh kita nggak suka sama kita, nggak apa-apa, doakan dia. Jika ada orang maki-maki kita, menghina kita, doakan dia. Ya, itu perlu. Perlukah orang Kristen berbuat baik? Perlu, bahkan berdoa bagi mereka. Ya, mau dibakar, mau diapain gereja, mau dilarang, nggak perlu membalas, tapi doakan. Lebih hebat ajaran Kristus melakukan berbuat baik. Bukan saja katakan berdoalah bagi musuh kita. Matius 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita doakan teruskan. Ya Tuhan, gereja dibakar, gereja dirusak, gereja ini, Tuhan ampuni orang. Nggak perlu membalas, karena membalas itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi berbuat baik dengan berdoa pada mereka. Jadi kalau ada orang membenci kita, sakit hati pada kita, nggak masalah itu, doakan dia supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Baik, teruskan Bapak. Yang kedua, mengasihi musuh kita. Iya, musuh kita.
Kalau orang lain, agama lain ada musuhnya, hancurkan, bunuh, karena itu pahala. Tapi bagi orang Kristen dikatakan Matius 19:19, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Kita kasih semuanya, mau agama apapun kita kasih. Ya, berbuat baik kepada mereka supaya mereka mengerti bahwa Yesus juga berbuat baik kepada mereka. Nggak perlu kita berantem di luar. Ada musuh kita, silahkan. Ya, doakan dia, diberkati Tuhan, maka berkat itu turun kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengampuni orang lain, maka Tuhan membuat barah berkat turun kepadamu. Gak usah menjelekkan dia, gak usah mengatakan dia, gak usah memusuhi dia, siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Mau saudara kita, mau famili kita, mau tetangga kita, gak masalah Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin saudara yang lain diundang ke pestanya, kita gak diundang, gak masalah. Gak usah bilang jahat nih, gak sudah ngiam, apa tetangga gak ada diundang, gak masalah. Kenapa? Nggak rugi kita, nggak ada amplop, ya kan? Iya, mungkin nanti kalau ada pesta kita undang dia, ya kan? Iya, undang dia nanti kalau ada pesta kita. Bapak Ibu Saudara, karena kita udah berjumpa di pesta, ya kan? Kita undang di pesta, pasti ada 10 amplop kosong di situ. Apa yang anaknya 5, suami istri. Biar mengarang musik, amplop udah kosong, baju hilang, istri itu bisa gitu, itu dia main seks. Ibu makan kesini di restoran, lo sepatu, babu, tuh mesti seks. Bangga di sini hotel, tadi ke pemacam berapa. Atau multi rasoli, kata paman tak berkas saja. Tu next. Bu, minta plastik dulu. Apa? Bungkus ini. Itu apa tu? Simpex kannya ada. Apa? Bulu roti pesta, bulu kosong amplop. Bahasa kosong, tapi kita mengisi nanti. Pura-pura dan lima. Tapi gampangan anak datuk. Ibadah suami istri, lo mesti biang mana? Ya kan? Nggak usah Bapak Ibu Saudara. Kita bahagia kalau kita mengampuni orang lain. Amin. Dengan cik rohai, dan kau bisa hati, kan? Dan kau bisa guru ni beri, boleh beri semua bingung ni mana? Kalau dia, teng tengah pesta ni kan? Bapak hati beri dokter pesta kuasa. Pada kalau ngaplok, kan? Lah, waktu kau di BPKI, semua orang adalah ganti di sudah ke mana? Ya kan? Ngapain? Sakit hati, ya kan? Suka cita. Hati yang gembira adalah jebul atak matu Tuhan nasa masuk surga terus. Kali musuh natos kateng bersyukurlah. Ya kan? Iya, mengucap syukur ngapain? Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi berbuat baik kan? Tapi sekali lagi, perbuatan baik orang Kristen bukan untuk mencari hidup kekal, tetapi perbuatan orang Kristen karena mereka sudah diselamatkan Tuhan, karena mereka sudah bertobat di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang bilang, "Ayo berjumah," ya kan? Habul jokon dan alam itu surga. Alam nunggu berkat Tuhan alam pas Tuhan karena sudah diselamatkan saya, sudah bertobat saya wajib mengasihi sesama manusia. Amin. Amin. Iya. Itu firman Tuhan. Ya teruskan. Iya. Memberi tumpangan kepada orang. Nah ini. Saya banyak diberkati firman Tuhan ini. Iya. Jangan bosan-bosan kita memberi tumpangan kepada siapapun. Saya sejak
dahulu sejak dulu kami bersama istri saya, selalu ada orang di rumah saya. Dulu si Lukas Silaban itu, nggak tahu saya itu di Kediri, digedornya rumah saya. Pak, bah, harga haram, harga Silaban, sedia nuroson, bisa tinggal sini, lain, bisa apa-apa, ya kan? Padahal waktu itu banyak orang Batak menipu di Jawa Timur, bahkan sampai ke Panglong. Tetapi memberi tumpangan kepada orang. 1 Petrus 4 ayat 11-10, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Bola muncul majeluta, manumpang, nang sungguh-sungguh itu, melatih Tuhan, orang tumpangan besok. Diberkati Tuhan kita, amin. Orang nipat kita itu dengan orang jelmai berpas-pas. Yang paling susah dilakukan orang ini memberi tumpangan kepada orang. Ya, dan dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Tuhan. Yang jujur, aku ini diberkati Tuhan seperti ini, memberikan. Sejak dulu kami menikah dengan istri saya, tidak pernah putus orang di rumah saya sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena berkat Tuhan turun kepada kita jika kita memberi tumpangan kepada orang. Amin. Anong roy itu jangan nong masuk tahu, ya kan? Iya. Beri orang petita. Boleh kopi dokter, tak ada boleh bulat. Asal petita emang orang, aku berdiri dalam sini. Ya, saudara, bapak ibu, ini memberi tumpangan ini sangat susah teman-teman. Tapi saya selalu katakan, selalu ada orang di rumah saya. Saya nggak bohong, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara perhatikan di sini. Saat saya di mana di rumah saya, pasti ada orang 3 atau 4 orang. Kadang-kadang saya pikir, dari mana makan ini? Tapi Tuhan terus cukupi. Iya. Jangankan memberi tumpangan, sekolahkan dia. Beberapa orang tamat di sini tanpa biaya. Tapi apa? Enggak diingat kita, Tuhan mengingat kita. Amin. Amin. Ini susah Bapak Ibu Saudara. Dan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Ya. Kadang-kadang so kami tuluhat naman, berjauh sedima. Jauh, mohon maaf, boleh 5 lah. Tapi selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Orang pikir tidak masuk surga. Belajar dan bertumpang. Allah firman Tuhan lagi, jika engkau memberikan kepada orang yang tidak mampu dan engkau memperhatikan, maka berkat orang itu turun kepadamu. Yaitu, jangan Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Siapapun itu, mau orang Batak, orang Jawa, orang Indonesia, siapapun itu Bapak Ibu Saudara, berikan tumpangan kepada semua orang. Amin. Amin. Semua amin lagi. Semua bahkan menurutkan. Amin. Semua amin lagi. Berikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Beloroan 7 Juli kalau seraikan terlari lagi. Harapan kita kalau minum kopi namanya. Dokter Carlos jangan kopi. Mari memberikan. Amin. Tuhan memberikan. Bertumpangan. Tumpangan. Kadang-kadang istri saya ajar daripada sedikit ini lebih bagus. Ya. Kenapa? Tuhan memberkati kita. Kalau masih ada orang mau datang ke rumah kita, itu berkat Tuhan. Amin. Kalau masih ada orang datang ke rumah kita, menginap di rumah kita, tidur di rumah kita, makan di rumah kita,
bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Masih Tuhan suruh. Mana tahu malaikat Tuhan itu, ya kan? Waktu terjadi di Belawan, datang seorang nenek-nenek minta air minum. Minta air minum, datang anak apa ini? Gak ada air minum kami, habis air minum kami. Diusir dia nenek. Ternyata malaikat Tuhan. Pergi nenek ini, semua kamar mandi sumur rusak semuanya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang malaikat Tuhan datang seperti itu pada kita, sama seperti di Yakub datang malaikat Tuhan di hati kita. Dan kita belajar berbuat baik, memberikan rumah kita. Saya selalu bersyukur itu. Saya juga alami itu. Waktu saya ke Sibolga, saya hanya 2 yang paling gak suka. Kalau saya menumpang di rumah orang, 2 yang paling gak saya izinkan. 1, kalau nggak ada AC-nya, Tuhan dipanggil tidur Tuhan. Baru kedua, kalau kamar mandinya, WC-nya nggak ada dudukan, oh Tuhan, matilah Tuhan. Kaki boleh patah ya. Tapi setiap saya pergi sana, Pak, tidur sini Pak, ada AC, ada AC yang sini, aku tahu apa itu. Puji Tuhan. Karena dia pun sering ke rumah saya seperti itu. Datang mereka sebuah lagi, ya, Pak, sini, kamar Bapak udah kami siapkan, pakai AC ini Pak. Puji Tuhan. Kamar mandi ada dudukan, puji Tuhan. Kalau kita berbuat baik, orang lain pasti berbuat baik kepada kita. Amin. 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 Beri tumpangan kepada orang, siapapun yang datang ke rumahmu, mau famili, keluarga dari laki-laki, keluarga dari perempuan, beri tumpangan sama dia, maka Tuhan memberkati. Ya, itu yang harus kita percaya. Belajar kita supaya kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Kalau saya datang ke rumah Mak Devi nanti hari ibadah ini, langsung siapkan roh partita, siap manikinnya kan? Enggak? Lagi bodoh memang isi saya itu tak bodoh. Dan penting isi aman. Amin. Beri tumpang kepada siapa? Amin. Kalau jemaat mau datang ke rumah saya, silakan bawa beras masing-masing. Ya kan? Dan gila gaya cuma orang. Ali beliau di tangan buat tu masuk buat. Kalau datang Mak Jerry ke rumah saya, tidak apa-apa. Tapi bawa lapapan ke rumah saya. Amin. Mari kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sudah bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa.